Bayangkan Anda ini seorang manajer toko retail. Anda tiba-tiba mengunci pintu depan toko rapat-rapat tepat beberapa detik sebelum diskon besar-besaran dimulai. Wah, stafnya pasti panik semua itu. Pelanggan di luar juga kebingungan kan? Bener banget. Nah, berdasarkan laporan dari Kompas.com tertanggal 6 Agustus 2026, pemerintah kita baru saja melakukan manuver kunci pintu ini. Maksudnya untuk kebijakan pajak marketplace itu ya, yang PPh pasal 22. Tepat sekali. Di menit-menit terakhir, mereka menekan rem darurat. Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng. Apa sih yang sebenarnya bikin pemerintah sampai panik dan memutar balik kebijakan ini secara drastis? Jadi awalnya semua mesin birokrasi ini kan sudah siap jalan untuk mengeksekusi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Yang harusnya mulai 1 Agustus 2026 kan? Betul. Marketplace ditunjuk jadi pemungut PPh pasal 22 dari transaksi para pedagang dalam negeri. Tapi mendadak pelaksanaannya ditunda ke 31 Oktober. Dan baru akan efektif 1 November 2026 ya? Iya, penunjukan marketplace dibatalkan sementara. Dan pajak yang sudah telanjur dipungut akan dikembalikan atau di-refund ke para pedagang. Tunggu. Mengembalikan pajak ribuan pedagang yang sudah terlanjur dipotong itu, kan pasti repot banget secara administratif. Repotnya luar biasa. Maksud saya, kenapa pemerintah rela repot-repot melakukan ini sekarang? Apalagi PPh pasal 22 ini kan memotong pajak langsung dari setiap transaksi bruto di platform. Iya, dipotong di depan. Biarpun pedagang lagi banting harga sampai marginnya tipis, uang mereka tetap terpotong. Nah itu dia, cash flow pedagang bisa langsung tersedak gitu kan. Tapi kalau ditunda setelah nyaris jalan, membongkar sistem buat refund ini pasti bikin pusing. Yang menarik di sini adalah kerelaan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak untuk menempuh jalur refund yang memusingkan itu justru jadi alarm. Alarm gimana maksudnya? Alarm yang sangat nyaring soal kondisi di lapangan. Pejabat DJP, Ibu Inga Diana Rismawanti, memang menegaskan substansinya tidak berubah, cuma masalah waktu. Tapi kalau sampai rela membongkar sistem demi menghentikan pungutan, itu kan berarti ada urgensi yang jauh lebih fatal di lapangan. Mereka terpaksa menelan kerepotan administrasi ini demi mencegah kerusakan yang lebih besar. Wah, kalau DJP sampai rela repot begitu, berarti ancaman terhadap daya beli masyarakat memang senyata itu ya? Sangat nyata. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bahkan secara terbuka mengonfirmasi ketakutan itu. Oh ya? Beliau bilang apa soal ini? Beliau mengakui kalau ekonomi kita belum sepenuhnya pulih. Pemerintah ini lagi terjebak dilema klasik sebenarnya. Di satu sisi, negara sangat butuh suntikan penerimaan baru dari ekonomi digital. Yang transaksinya masif banget kan? Persis. Tapi di sisi lain, kalau mereka memaksakan pajak ini sekarang, mereka justru bisa mematikan mesin utama yang lagi jaga sektor retail tetap hidup. Masuk akal sih. Jadi, apa makna di balik semua ini? Padahal kalau kita lihat angka pertumbuhan domestik bruto atau PDB kita saat ini, angkanya kan ada di 5,29%. Lumayan tinggi kan kelihatannya? Iya, itu ibarat nilai ujian akhir dapat B. Kelihatannya aman di atas kertas. Tapi Menko sadar nilai itu belum cukup aman buat mendaftar ke universitas top. Kalau kita kaitkan dengan gambaran besarnya ya, angka 5,29% ini seperti ditarik naik oleh segelintir sektor tertentu saja. Sementara mayoritas siswanya, yaitu daya beli kelas menengah ke bawah, malah lagi remedial dan megap-megap ya. Makanya pemerintah bertindak pragmatis. Pak Purbaya menegaskan, mereka tidak mau rabun cuma dengan melihat angka PDB makro. Jadi mereka nunggu apa dong? Mereka menunggu perbaikan indikator yang lebih menyentuh akar rumput, seperti indeks kepercayaan konsumen dan penjualan retail. Memaksakan pungutan sekarang, sama saja mencekik perputaran ekonomi mikro yang baru mau napas ya. Betul sekali. Wah, buat Anda pendengar yang mungkin berjualan online atau sekedar mantau harga barang sehari-hari, penundaan ini ibarat dapat napas buatan. Cash flow Anda terselamatkan untuk saat ini. Iya, ini memberi ruang bagi penjual untuk menjaga perputaran modal. Ini juga membuktikan ya, kalau kebijakan pajak itu bukan sekedar aturan tertulis atau ketukan palu, sangat bergantung pada momentum psikologi pasar. Bener banget. Pemerintah juga butuh waktu untuk melihat apakah stimulus ekonomi lainnya bisa benar-benar menguatkan daya beli real masyarakat sebelum beban pajak ini dipukul rata ke semua. Jika target utamanya adalah menunggu pemulihan penjualan retail, apakah saat batas waktu bulan November 2026 itu tiba, ekonomi kita benar-benar sudah siap? Atau kita justru akan melihat drama penundaan darurat lainnya? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.